28 ya karena 600.000 itu buka apa Muharram dia bulan Muharram 10 Sampurasun mangga akang teteh sadayana nu aya di sabudeureun Sumatera Utara khususna hayu urang ngamumule budaya Sunda sok sanaos aya di perantauan urang ngelestarikeun pamit teu urang usaha deui ka Bandung urang ka Bandung ka Jalan Sunda hayu urang miara kesenian indung sangkan ngajobantara kesan Nusantara. Halo pemirsa, kumaha damang? Apa kabar? Hari ini saya spesial berbahasa Sunda karena memang saya bertujuan untuk menggali keberadaan masyarakat Sunda di Tanah Deli. Ternyata masyarakat Sunda yang identik di Pulau Jawa ada juga di Sumatera Utara, tepatnya juga di Kota Medan. Nah, kali ini saya mau menggali seperti apa nilai yang dibawa oleh masyarakat Sunda supaya bisa bertahan di tengah keberagaman masyarakat yang ada di sini. Dan identitas budaya apa yang ingin mereka perkenalkan? Yuk, kita jelajahi. Sebagai provinsi multi-etnis, Sumatera Utara setidaknya memiliki 8 suku bangsa lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Mulai dari suku Batak Toba, Papa, Karo, Simalungun, Mandailing, Melayu, Nias, hingga suku pesisir. Tidak hanya suku lokal, ada juga suku pendatang dari Pulau Jawa yang mendiami wilayah beribukotakan Medan ini. Salah satu saksi bisu keberadaan etnis Sunda di Sumatera Utara ada di Kecamatan Seiputih, Medan. Di sini terdapat sebuah jalan bernama Jalan Pasundan dan Gang PWS atau Persatuan Warga Sunda. Tokoh masyarakat Sunda memberi nama tersebut sekitar tahun 1950-an karena dulunya wilayah ini adalah pemukiman warga Sunda yang bekerja di perkebunan tembakau Deli. Dari beberapa literatur kita ketahui, kita baca bahwa masyarakat Sunda itu datangnya ke Sumatera Utara itu khususnya ke Medan terkait dengan adanya kebun Deli atau Deli Marsat. Tahun 1875 ada gelombang pertama orang Jawa dan orang Sunda yang datang ke Medan. Nah, itu bekerja di kebun Deli dan itu bekerja di kebun Sampali dan Bulu Cina. 1875 itu sebagian dari orang Jawa, sebagian dari orang Sunda yang dari Banten dan Pandeglang. Dan saya dengar juga di sini ada banyak semacam budaya organisasi Sunda. Iya. Apa saja itu dan fungsinya apa? Kalau yang sudah ada sebelumnya, Paguyuban Pasundan itu yang pertama, itu didirikan 20 Juli 1913. Selain Pasundan ada juga Persatuan Paguyuban Wargi Sunda PWS itu berdiri 1936, Angkatan Muda Siliwangi, dan itu didirikan 10 November 1966 untuk menghalangi paham komunis dulu. Kalau misalnya masyarakat Sunda untuk bisa menjalin keharmonisan dengan masyarakat dari suku berbeda di Sumatera Utara ini, apa karakter yang dipegang?
Orang Sunda terkenal dengan budaya sili asih, sili asuh, sili asah. Jadi mengasihi, sudah itu saling mengasuh, saling mengajar, saling rasa kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan gitu. Karena memang bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat Sumatera Utara dan Medan ya tetap menjadi bagian juga dalam hal memajukan daerah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di samping itu juga mempertahankan seni budaya. Pasca kemerdekaan, warga Sunda yang menetap di Sumatera Utara memiliki motif beragam, mulai dari menjalankan tugas negara, mengadu nasib, hingga tuntutan pendidikan. Mereka merantau dari daerah asal suku Sunda di bagian barat Jawa, mulai dari ujung Kulon, Jawa Barat, hingga Banten. Namun ada juga yang sudah menetap dari nenek moyang terdahulu dan memilih tidak kembali ke kampung Tatar Sunda di Pulau Jawa. Salah satu juga orangnya adalah karena lamun lumayan. Yang si iya no ganda lumayan. Kan gitu lo jalan kana. Terpenting kami kan cerita jeung Nanti orang-orang kene. Kan masyarakat ngadukung nama. Di atasan lo penting ikut ngontrol, masa kepolisian lah, babisa ngontrol. Soalnya dia mengenai jauh ke Bedug ya, Tatar masih jauh ke warung. Oh, kopi. Ngopi. Boloro ireng. Mana hujan. Jangan kandus ya ngomongin kopi kan dia. Masyarakat Sunda memiliki cara bertutur beragam seperti bahasa Sunda halus, sedang, dan juga kasar. Meski beragam, mereka tidak bisa hidup terlepas dari paguyubannya. Ikatan kekeluargaan terjalin dengan unsur agama Islam yang melandasi sendi kehidupan mereka. Hal ini jugalah yang mewarnai kehidupan masyarakat Sunda Banten di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. pada tahun 50 kan sudah merdeka. Maka dibuka lautan ini sama keluarga saya dulu, keluarga Abah lah. Banyak orang Sunda. Itu yang namanya tadi di dusun Abah tadi itu dulu prioritas orang Sunda. Maka dulu adat-adat kami itu tetap dipakai sama orang tua dulu. Nah, kalau misalnya penerimaan, penerimaannya di sini sama. Gimana, Mbah? Ya, Untuk penerimaan. masyarakat Sunda. Iya. Ada diskriminasi nggak sih? Nggak ada. Karena di sini kan bercampur baur di sini. Orang Karo ada, orang Tapanuli ada, orang Mendiling ada, orang Padang ada. Dulu itu yang kita duduin tempat-tempat sedikit itu khusus Banten semua. Bahkan di sini pun Banten. Bergaul sana sini ya, kenyataannya anak Abah aja pun ya 2 bersuku Padang, suaminya. Yang laki-laki ya ada suku Jawa. Jadi membaur. Ya membaur. Karena kalau dulu itu patuh-patuh adat itu. Iya. Kan gitu. Pada bulan Muharram, Safar, kalau adat dari orang tua kami dulu itu nggak boleh ada pesta, mendirikan rumah pun nggak boleh. Tuh. Memang dari dulu pun nenek moyang itu suka nyarankan kakek-kakek Abah lah dulu. Kata orang bahasa Banten, ulah dilengit kendak. Eta ya tradisi orang kena gitu.
Di desa ini terdapat kesenian bela diri Sunda yang dilestarikan pencaksilat Cikalong. Di daerah asalnya Cianjur, bela diri ini disebut main po Cikalong. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-19 dan awalnya hanya diajarkan kepada kaum bangsawan. Seiring perkembangannya, pencaksilat Cikalong sudah dipelajari masyarakat dan menyebar ke kota lain agar tidak hilang eksistensinya. Di Desa Pematang Johar, pencaksilat Cikalong diajarkan kepada anak-anak pelajar setiap hari usai mereka mengaji. Ciri khusus pencaksilat ini adalah adanya tabuhan gendang penca yang mengiringi gerak para pemainnya. Aliran pencaksilat Cikalong tidak mengandalkan kecepatan, tapi menitik beratkan pada permainan rasa. Dan anak-anak di sini yang belajar rata-rata anak-anak suku Sunda atau sekolah. suku Sunda semua? Hah? Suku Sunda semua, Banten? Campur lah. Campur. Yang Sundanya, yang Jawanya. Dan apa yang mau dikasih pelajaran untuk anak-anak selain bela diri ya Pak tentunya ya? Apa sebenarnya hal yang mau disampaikan ke anak-anak lewat Cikalong ini? Nah, ya anak-anak kita pendidikan. Nah, yang pertama itu sekolah, mengaji, baru kita udah misalnya apa, baru kita lari ke bela diri. Itu untuk bela diri untuk dia sendiri sebetulnya. Nah, mana tahu tiba-tiba entah ada apa bisa kita pegang, bisa lari. Gitulah, bukan kita untuk apa namanya kekuatan, bukan. Dan ini menjadi suatu kebanggaan ya, bela diri Sunda ada di tanah Sumatera Utara. Gimana menurut Bapak? Seneng kali lah saya kalau ada memang kegiatan kita, seneng kali. Jadi anak-anak itu nggak terarah kemana-mana. Jadi kita arahkan, misalnya entah sekolah, misalnya malam habis ngaji, belajar, entah berapa jam, nah kan, gitu aja. Seperti artinya, suara, lantunan suara musik khas Sunda terdengar mengalun indah. Salah satu kelompok musik Sunda di Sumatera Utara ini bernama Gentra Parahyangan yang berupaya menghidupkan kesenian musik Sunda di tanah perantauan Sumatera Utara. Instrumen musik Sunda dikenal beragam jenisnya. Satu yang mereka tekuni adalah degung atau kelompok instrumen musik Sunda yang terdiri dari gamelan hingga gong. Kayak Miss Universe. Memang saya dengar fokusnya adalah musik degung. Iya, betul. Apa itu? Menurut apa yang saya baca, ini adalah bentuk alat musik sebagai penghormatan. Karena kalau zaman dulu ketika ada para priai, para raden, para bupati Cianjur atau tanah di Bandung di sana, itu selalu dihadirkan gamelan, seperangkat gamelan degung begitu. Dan ini memang jadi musik khasnya. Betul, Sunda. dan ini berkembang memang berasal dari Jawa Tengah. Nama awalnya Gangsa, tapi dengan cita rasa sendiri dari Jawa Barat, inilah tampilan kami. Kalau untuk gamelan sendiri memang terkhusus untuk pentatoniknya yang Laras Madenda. Jadi kalau Laras Madenda ini mirip dengan alat musik ataupun nada ataupun titi laras ya dari Jepang dan juga karo. Jadi ada lagu Pisau Surit bisa kita mainkan begitu. Terus juga ada Dodoi Si Dodoi dari Melayu. Bongong Jempa juga itu sama nadanya pentatonik. Nah, biasa kami kecapi suling kendang itu yang paling pas untuk bisa mengiringi. Kalau untuk gamelan ini terkhusus sebagai sambutan dari prosesi adat begitu. Kami ini juga berkolaborasi misal dengan para penari dari musik etnomusikologi Universitas Sumatera Utara, dan kolaborasi ini kita hadirkan misalnya ada pernikahan Melayu dengan Sunda, Aceh dengan Sunda gitu, Mandailing dengan Sunda. Jadi kami
sebagai walaupun suku pendatang, tetapi pada dasarnya kami pun bisa beradaptasi di sini. Lantunan harmonisasi musik Sunda kembali saya dengar. Kiki dan timnya tengah memainkan musik gambir sawit. Bagi masyarakat Sunda, lantunan ini memiliki makna penghormatan kepada sesepuh atau tamu khusus yang datang dalam acara adat Sunda. Filosofi musik Sunda sendiri mencerminkan keindahan alam di sana. Ketukan irama yang keluar juga ibarat gunung atau bukit, yaitu dari rendah ke tinggi dan lembut ke keras. Oke, saya coba ya Kang Teh ya. Oke, nggak boleh ragu. Ya, pemirsa, barusan saya belajar mencoba instrumen gamelan Sunda. Jadi untuk pemula seperti saya, yang harus dikuasai itu adalah teknik dasarnya ya, Kang ya. Itu ada pengenalan nada, 5 nada. Dan suaranya merdu sekali. Ya. Menarik. Oh, jadi Kang ini Teh Jenny salah satunya yang lagi satu murid di sini lah ya. Nah, kalau Teh Jenny sendiri udah menguasai alat musik apa aja? Untuk yang lebih mendalami sih saron sama goong ya. Saran sama goong. Kalau kayak kendang kan rada susah, suling juga susah. Itu jangankan untuk kita yang perempuan, yang laki-laki juga kan nggak semua bisa gitu. Nah, kalau misalnya Teh sendiri selama belajar ini, selain belajar kemampuan teknis lah ya untuk instrumen, apa lagi sih yang dipelajarin? Nilai apa sih yang Teh pelajarin? Kalau masalah kita mendalami seni degung, apalagi kesenian adat Sunda ya, lebih harus punya rasa aja sih. Intinya gitu, kalau memang kita peduli akan budaya, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau gitu. Jadi selama saya di Sumatera Utara ini ya, terutama kota Medan, termasuk antusiasnya lumayan bagus. Cuman ya masih terkendala karena mungkin jarak. Ya karena kita kan personil pun tidak yang satu kota yang sama, kadang kecamatannya beda, agak-agak jauh aja sih. Hayu orang ngabagyakeun kasenian budaya mika cinta lahnya budaya Sunda saha deui lamun teu ku urang gitu. Di Sumatera Utara. Iya, di Sumatera Utara. Dimamperangkeun lagi lah gitu. Oke. Meskipun di tanah rantau tapi tetap harus mamprang kalau kata orang Sunda mah gitu. Harus berani ya. Siap. Kita lanjut lagi. Geus beres, tinggal kapayunkeun. Gitu. Tah, kapayunkeun, geus beres ieu. Bumbuna sasak cilok. Dari sisi mata pencaharian, umumnya masyarakat Sunda berkecimpung dalam dunia bercocok tanam, pemirsa. Akan tetapi di Sumatera Utara, mereka juga ada yang berprofesi sebagai wirausaha, termasuk di bidang kuliner. Bicara masakan Sunda biasanya identik dengan kesegaran bahan-bahan aneka sayurannya. Tapi masakan Sunda juga memiliki kekhasan kudapannya ternyata, pemirsa. Seorang pendatang asal Bandung, Jawa Barat bernama Asep tengah menyiapkan bumbu untuk kudapan seblak dan siomay. Bahan utama untuk kudapan seblak adalah cabai rawit, sementara bumbu utama siomay adalah kacang tanah. Semuanya dipadukan dengan rempah-rempah lainnya yang merupakan khas masakan Sunda. Ya prospeknya udah bagus gitu. Nah, Kang, kalau misalnya kita bicara tentang makanan khas Sunda, bumbu untuk makanan khas Sunda itu khasnya seperti apa sih, Kang? Rempah apa yang biasanya ada? Biasanya sih kalau di masakan Sunda sehari-hari pasti ada lah kencur, kemiri. Di Sunda kan kemiri bahasanya muncang gitu. Muncang. Kalau ini apa?
sama kencur, cikur gitu. Cikur. Nah, itu kan khas dari Sunda gitu. Ya, tapi orang Sunda emang suka pedas. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Cuman kalau di Sunda kan manis pedas itu selalu ada. Manis gitu. pedas selalu ada. Orang Medan kan biasanya nggak terlalu doyan sama manis, cita rasa manis. Nah, Kang sendiri gimana nih caranya membawa kuliner ini supaya tetap diterima sama masyarakat Medan? Ya pertamanya sih waktu pertama jualan ya gitu. Kaget orang sini kan, orang Medan kaget kok ada manis katanya gitu. Ada kencur. Terus ya saya bilang, saya perhatiin orang sini sukanya pedas. Ya udahlah kita sesuaikan aja, manisnya kurangin gitu. Jadi supaya gimana ya, orang Medan itu memang jago-jago pedasnya gitu. Kalah lah orang Sunda, kalah sama pedasnya gitu. Pingin banget, malah pingin semua kuliner di sana saya bawa ke sini gitu. Nggak tahu gimana. Jadi pingin ngeliatin lah Bandung itu benar-benar punya kulinernya, benar punya gitu. Kang Asep menunjukkan kepada saya pemirsa proses pembuatan lanjutan kudapan seblak menggunakan bumbu racikannya. Umumnya seblak dikenal dengan jenis kering dan juga basah. Nah, kudapan yang dijajakan Kang Asep adalah seblak basah yang dimasak dengan campuran kerupuk, makaroni, sayuran dan juga telur. Kabarnya, seblak merupakan jajanan alternatif masyarakat urban di Cianjur saat periode sebelum merdeka dan mulai populer kembali di tahun 2000-an. Ini yang ada cabenya ya. Saya coba ya pemirsa. Udah. Oke. Jadi memang benar-benar berasa pedasnya ya, Kang ya. Memang sengaja. Gue sampai nangis pemirsa. Aduh. Karena ini cabenya memang luar biasa pedas. Jadi seblak ini memang identik dengan makanan pedas. Dan memang nggak berasa sih manisnya ya Kang ya. Karena menyesuaikan lidah orang Medan kalau kata Kang Asep. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Sunda di Tanah Deli. Meski pendatang bukan berarti tak bisa berkembang. Justru masyarakat Sunda berupaya menjaga keguyuban dan melestarikan identitasnya di tanah perantauan utara Sumatera. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.